Ya, bahkan kuasa hukum kami juga menduga ada dugaan kuat ya, pesanan politik, tekanan politik, order ya dari pihak lain. Masnya kenapa ngerekam lagi? Iya, enggak apa-apa. Ini kan bukti, Pak. Kalau memang Bapak tidak salah, tidak Oke, mengapa kalau gitu gitu. gini aja, ketemu Pak, protokol kesehatan, Pak. Protokol kesehatan. Ayo, saya antar ke pintu. Ayo. Protokol kesehatan. Ayo. Jangan pegang-pegang, Pak. Protokol kesehatan. Ayo Mas, ikut sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021. Ini kami mau memberikan surat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini perihal permohonan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif justice. Yang mana ini klien kami adalah Ustadz Gusnur. Oke, makasih Pak. Segera disampaikan ya Pak. Makasih Pak. Ya. Mudah-mudahan. Ya alhamdulillah kita sudah selesai tadi memberikan masukan surat. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan tentunya terkait alasan-alasan kami juga sudah sebutkan sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. dalam kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, adapun tempat kami adalah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun kesempatan hari ini, kami menyampaikan atau melayangkan surat permohonan kepada Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif justice. Ini buktinya, surat yang sudah kami berikan kepada Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan agar dihentikannya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap klien kami Sugi Nur Raharja atau sering dikenal di khalayak ramai ini adalah Gus Nur. Nah, adapun beberapa permintaan kami adalah bahwasanya sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan agar Polri selektif menyikapi penerimaan laporan Undang-Undang ITE karena ini meresahkan dan menimbulkan perasaan tidak adil tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah bahwa surat edaran Kapolri nomor 2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika. Jadi Kapolri telah menurunkan surat edaran agar lebih selektif lagi. Mestinya ketika ada yang merasa dicemarkan, dihina, mesti yang melaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan itu. Tidak boleh dikuasakan, tidak boleh diwakilkan. Namun faktanya terhadap klien kami ini kuasanya yang melaporkannya. Oleh karena itu kami meminta agar ini pendekatan penyelesaian restoratif justice. Bahwa sesuai surat edaran Kapolri menjadikan korban mesti melaporkan sendiri tadi. Bahwa sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, atas dasar peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini kami meminta bahwasanya ini mesti dihentikan atau disebut dengan pendekatan restoratif justice. Bahwa penasihat hukum seringkali walk out. Karena apa? Karena ketidakhadiran terdakwa dan ketidakhadiran orang yang merasa dihinakan. Ini Pak Yakul dan juga Pak Akil Sirot. Beberapa alasan itu menjadi pertimbangan mestinya kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan persoalan, untuk menghentikan penuntutan terhadap klien kami. Karena kalau tidak ada maka akan berkembang tengah-tengah masyarakat, terjadi diskriminasi, terjadi ketidakadilan, bahkan terjadi upaya-upaya kriminalisasi. Jangan sampai dugaan itu terasa di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak mau diskriminasi, kita tidak mau ketidakadilan, apalagi kita tidak mau yang namanya kriminalisasi, apalagi beliau adalah orang-orang yang menyerukan kebaikan, beramak ma'ruf nahi mungkar, karena beliau sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan penguasa. Jangan sampai kebijakan-kebijakan penguasa, orang-orang yang kritis kepada kebijakan ini terkena Undang-Undang ITE. Berpatokan kepada penyampaian Presiden Joko Widodo, berpatokan kepada surat edaran Kapolri dan aturan Kejaksaan Republik Indonesia.
Oleh sebab itu layak pendekatan penyelesaian persoalan ini adalah restoratif justice, dihentikannya penuntutan, dihentikannya yang namanya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan klien kami Gus Nur atau Sugi Nur Harja dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan yang tidak jadi dilakukan ketika ini dikedepankan. Itu saja kami melaporkan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menambahi ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum, maka kami menasihati ya kepada pihak Kejaksaan Agung, kepada JPU ya, dan juga kepada Majelis Hakim, dan juga tentu adalah Pak Kapolri dan juga Presiden Jokowi ya, terutama juga yang sangat vokal untuk menegakkan keadilan ini adalah Pak Mahfud MD ya. Masyarakat atau bangsa ini sudah mengalami perpecahan ya. Ada cebong, ada kampret ya. Ada oposisi, ada pro ya. Luar biasa perpecahannya ini. Ya. Dan ini sudah sangat nampak luar biasa. Ya, bagaimana laporan kepada Victor Laiskodat, bagaimana laporan kepada Sukmawati, laporan kepada Ade Armando, laporan kepada Abu Janda, laporan kepada Denny Siregar, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan dari pendukung rezim Jokowi, banyak yang tidak diproses. Sedangkan dari kelompok yang kritis, yang oposisi, yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, langsung ditangkap dan banyak sekali jumlahnya. Maka kalau Gus Nur tadi yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum, ya begitu luar biasanya kezolimannya, sangat nampak sekali. Ya, ini tidak dihentikan penyidikannya, atau tadi dikatakan restoratif justice, atau hakim tidak memutus bebas Gus Nur ini, maka perpecahan di negeri ini semakin besar. Dan ini merupakan tanggung jawab. Tadi Bapak izinnya mau ngirim surat? Kenapa mengambil gambar seperti ini? Loh, ini menjelaskan ini Pak. Hasil laporan. Tadi kan Hasil Bapak laporan. cuma sampai di sini. Ya. Jangan masuk ke dalam Bapak, apalagi ada di Penggut, lagi bahaya. Maksudnya? Jadi ini tidak diizinkan maksudnya? Emang kalau Kalau begini mau nggak boleh? silakan di depan tempat persuratan, jangan di sini. Ini gedung lagi dibongkar. Oh, di tempat persuratan. Masnya kenapa ngerekam lagi? Iya, enggak apa-apa. Ini kan tidak. bukti, Pak. Kalau memang tidak Bapak tidak salah, tidak Oke, mengapa kalau gitu gitu. gini aja, ketemu Jangan, pelak- Pak, protokol kesehatan, Pak. Protokol kesehatan. Ayo saya antar ke pintu. Ayo, ayo. Protokol kesehatan. Ayo, ayo. Jangan pengen-pengen, Pak. Protokol kesehatan. Ayo Mas, ikut sini Mas. Ya, kami tambahi sedikit ya. Kami dengan kuasa hukum, tim advokasi Gus Nur ada di Kejaksaan Agung Negeri ya, Agung Republik Indonesia. Republik Indonesia. Ya. Nah, maka saya tambahi ya, saya berharap ya Bapak Majelis Hakim ya, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya, demikian juga JPU ya, membuka hati seluas-luasnya, membuka mata seluas-luasnya ya, bahwa seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, Gus Nur ini ya sangat layak mendapatkan restoratif justice, atau paling tidak adalah Bapak Hakim itu membebaskan, memutus bebas. Kenapa? Karena masyarakat semuanya sudah tahu ya, dan masyarakat sudah mengalami ya, negeri ini terjadi perpecahan ya, antar kelompok dengan kelompok diadu, antara organisasi dengan organisasi diadu, antara ulama satu yang pro dengan rezim dengan yang oposisi diadu, antara partai satu dengan partai yang lain diadu, subhanallah ya, antara cebong dengan kampret juga diadu, subhanallah ya. Masyarakat ini sudah terpecah belah ya, terjadi pertengkaran ya. Saya berharap ini ya, Pak Presiden atau Pak Mahfud yang menggembar-gemborkan keadilan ya, tolonglah dibuka mata hatinya, tolonglah dibuka pikirannya ya.
Jadi Gus Nur ini harus dibebaskan. Kalau tidak, subhanallah, banyak ini Gus Nur telah ditangkapi, para ulama ditangkapi. Di sisi yang lain, laporan yang sangat banyak kepada yang pro rezim ini ya menguap dan tidak diproses. Ada Victor Leskodat, ada Denny Sirgar, ya, ada lagi kemudian Abu Janda, ada lagi Sukmawati, ada lagi gubernur, ya, mana itu? NTB dulu. Ya, subhanallah. Apa tidak melihat itu? Dan kalau Gus Nur ini kemudian tidak dibebaskan, subhanallah, ini betul-betul telah mengumumkan ya sebuah proses ya perpecahan yang jauh lebih besar lagi di negeri ini. Ya. Yang kedua, ya, saya sampaikan maka Gus Nur ini sangat layak sekali ya mendapatkan restoratif justice atau paling tidak hakim memutus bebas, ya. Gitu. Karena kriminalisasi, diskriminasi, ya, bahkan kuasa hukum kami juga menduga ada dugaan kuat, ya, pesanan politik, tekanan politik, order, ya, dari pihak lain. Subhanallah. Kalau ini terus-menerus terjadi, kapan Indonesia ini menjadi adil? Kapan Indonesia ini menjadi bersih? Gitu. Apalagi yang dialami oleh Gus Nur ini. Coba Pak Kapolri buka dong matanya. Ya, Kapolda Surabaya itu apa enggak berani? Apa takut? Ya, kepada Gus Arya. Yang di Kendari juga apa takut kepada Kaharu? Yang sudah jelas-jelas dilaporkan oleh Gus Nur. Ya, Gus Nur itu adalah iblis, Gus Nur itu adalah setan, Gus Nur itu adalah wedus. Coba Pak Kapolri. Ya, coba Pak Hakim. Ya, 1 tahun lebih gitu loh, coba ini. Prosesnya. Ya, Bapak Kejaksaan Agung, coba. Apa enggak punya telinga? Apa enggak punya mata untuk melihat? Coba. Ya. Ini sudah jelas dialami. Ya, oleh Gus Nur langsung. Ya, tidak ada hukum itu bagi dia, tidak ada keadilan bagi dia sama sekali. Ya, kalau sudah seperti ini Bapak Hakim, Bapak JPU, ya, demikian juga Kejaksaan Agung, demikian juga Pak Presiden, demikian juga Pak Mahfud, Pak Kapolri, ya, berarti sebagian besar penegak hukum, ya, institusi kejaksaan, kepolisian, kalau begitu berarti gampang ditekan, ya, dan kalau begitu berarti apa yang dirasakan oleh masyarakat? Bahwa jual beli hukum, jual beli keadilan, ya, ancaman kepada pengadilan itu berarti benar adanya. Ya, yang terakhir saya sampaikan ya kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para pengemban dakwah, kepada aktivis, ya, kepada kaum muslimin dan jamaah Gus Nur seluruhnya. Ya, mari kita ini terus-menerus semuanya ini lantang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Lantang berbicara, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, ya, menyuarakan kezaliman, ya, semuanya ini harus sekarang ini adalah bangkit rakyat Indonesia ini, kaum muslimin ini adalah bangkit sehingga ya majelis hakim, JPU, ya, Kejaksaan Agung, kepolisian tidak semakin sewenang-wenang, apalagi pada satu keadaan bisa menjadi brutal bagi menindas rakyat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, dan ini tentu jangan sampai ya Bapak Presiden Jokowi, demikian juga Bapak Kapolri dengan surat edarannya itu hanya sekedar pencitraan, hanya sekedar memberikan angin segar kepada rakyat, tapi sesungguhnya di lapangan tidak pernah ada itu. Ya, subhanallah. Dan itu barangkali apalagi Pak Mahfud juga saya sampaikan sekali lagi, tolonglah sadar ya Pak Mahfud ini, tobat coba ya. Sebelum menjadi Menko Polhukam, ya, terus menerus ya menyampaikan bahwa hukum, ya, makanya harus dibersihkan, ya. Dan ketika sekarang menjadi Menko Polhukam, tugas sampean Pak, tugas Bapak ini sekarang untuk menegakkan, gitu loh, ya. Jadi sekarang ini ya dibebaskan atau yang kita laporkan juga ditangkapi semua, gitu loh, sehingga adil. Kalau tidak, seringkali dikatakan rekonsiliasi. Nah,
Kalau dibebaskan ya dibebaskan semua. Ya, kalau ditangkap semua, jangan sampai takut. Ya, ini tolong Pak Mahfud, ya, dengar ini suara kami. Ya, jangan pencitraan, jangan ngomong terus tapi tidak ada buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.